Baca lagi. Mari kita sambung buku The Magic of Reality, karangan Richard Dawkins. Kita sudah memasuki bab ke-10 dengan judul Apa itu Gempa. Episode kali ini yaitu mitos-mitos gempa. Mari kita mulai. Kita akan mulai dengan sepasang mitos yang mungkin berkembang di sekitar gempa tertentu. Gempa yang benar-benar terjadi pada masa-masa tertentu dalam sejarah. Kitab suci Yahudi menceritakan tentang dua kota, Sodom dan Gomora, yang dihancurkan oleh sang ilah bangsa Ibrani karena penduduknya teramat tercela. Satu-satunya orang baik di kedua kota itu adalah seorang laki-laki bernama Lot. Tuhan mengirimkan dua malaikat untuk memperingatkan Lot agar lekas-lekas angkat kaki dari Sodom selagi dia bisa. Lot dan keluarganya melarikan diri ke perbukitan. Tepat sebelum Tuhan mulai menurunkan hujan api dan batu belerang ke Sodom. Mereka telah diberi larangan keras untuk tidak menengok ke belakang. Namun sayangnya, istri Lot melanggar perintah Tuhan. Dia menengok ke belakang untuk mengintip. Tuhan kontan mengubahnya menjadi tiang garam yang katanya sebagian orang masih bisa dilihat hingga kini. Sejumlah ahli arkeologi mengaku telah menemukan bukti bahwa gempa besar pernah menghantam wilayah tempat Sodom dan Gomora yang dipercaya berdiri sekitar 4.000 tahun silam. Bila ini benar, legenda mengenai penghancuran kedua kota itu bisa dimasukkan ke daftar mitos gempa kita. Satu lagi mitos Alkitabiah yang merupakan bermula gara-gara gempa tertentu adalah kisah mengenai bagaimana Yeriko runtuh. Yeriko yang terletak sedikit ke utara Laut Mati di Israel adalah salah satu kota tertua di dunia. Yeriko dilanda gempa bahkan sampai masa kini. Pada tahun 1927, gempa yang berpusat dekat Yeriko mengguncang seluruh wilayah tersebut dan menewaskan ratusan orang di wilayah Yerusalem yang berjarak sekitar 25 km atau 15 mil jauhnya. Kisah tua Ibrani menuturkan tentang seorang pahlawan legenda bernama Yosua yang ingin menaklukkan orang-orang yang hidup di Yeriko ribuan tahun lalu. Yeriko memiliki dinding kota yang tebal dan penduduknya mengunci diri mereka di dalam sehingga mereka tidak bisa diserang. Para prajurit Yosua tidak bisa mendobrak dinding-dinding tersebut. Maka dia perintahkan para pendetanya untuk meniup sangkakala dari tanduk domba dan semua prajuritnya untuk berteriak sekeras-kerasnya. Kebisingan itu sedemikian luar biasa sehingga dinding-dinding itu bergetar dan runtuh. Para prajurit Yosua bergegas masuk dan membantai semua orang di dalam kota itu, termasuk perempuan dan anak-anak, dan bahkan semua sapi, domba, dan keledai. Mereka juga membakar segala sesuatu, kecuali perak dan emas, yang mereka persembahkan kepada Tuhan mereka, sesuai perintahnya kepada mereka. Kalau menurut cara mitos ini dituturkan, itu adalah hal bagus.
Tuhannya Yosua ingin hal itu terjadi sehingga bangsanya bisa mengambil alih tanah yang tadinya merupakan milik penduduk Yeriko. Oleh karena Yeriko merupakan tempat yang sedemikian rawan gempa, kini ada yang menganggap bahwa legenda Yosua dan Yeriko mungkin berawal dari gempa pada zaman dahulu yang mengguncang kota itu dengan sedemikian kencang sampai-sampai dindingnya runtuh. Anda bisa dengan mudah bayangkan ingatan bersama dari masa lalu mengenai gempa pembawa bencana dibesar-besarkan dan didistorsi sewaktu dituturkan dari mulut ke mulut melalui bergenerasi-generasi. Orang yang tidak bisa membaca ataupun menulis sampai akhirnya bertumbuh menjadi legenda sang pahlawan besar Yosua dan segala teriak-teriak berisik dan tiup-meniup sangkakala itu. Kedua kota yang baru saja saya jabarkan mungkin bermula dari gempa-gempa tertentu dalam sejarah. Juga ada banyak mitos lain dari seluruh dunia yang muncul seiring orang-orang mencoba memahami apa sebenarnya gempa itu secara umum. Oleh karena Jepang mengalami banyak gempa, tidaklah mengherankan bahwa negara tersebut memiliki sejumlah mitos yang seru tentang gempa. Menurut salah satu mitos ini, daratan mengapung di atas punggung seekor ikan lele raksasa bernama Namuzu. Setiap kali Namuzu melecutkan ekornya, bumi pun mengguncang. Beribu-ribu mil jauhnya ke selatan, orang-orang Maori di Selandia Baru yang tiba dengan kano dan mulai bermukim di sana beberapa abad sebelum para pelaut Eropa tiba, percaya bahwa ibu bumi mengandung anaknya yang bernama Sang Dewa Ru. Setiap kali bayi Ru menendang atau merentang di dalam rahim ibunya, maka terjadilah gempa. Kembali ke utara, sejumlah suku Siberia percaya bahwa bumi duduk di atas sebuah kereta luncur yang ditarik oleh sejumlah anjing dan dikendarai oleh seorang dewa bernama Tul. Anjing-anjing malang itu berkutu, dan sewaktu mereka menggaruk-garuk, maka terjadilah gempa. Dalam satu legenda Afrika Barat, bumi adalah suatu cakram yang ditopang di satu sisi oleh gunung besar, dan di sisi yang lain oleh raksasa yang sangat besar yang istrinya menopang langit. Sang raksasa dan istrinya sering berpelukan, dan kemudian seperti yang bisa Anda bayangkan, dengan tepat bumi pun bergetar. Suku-suku Afrika Barat lain percaya bahwa mereka hidup di puncak kepala raksasa. Hutan adalah rambutnya, sementara manusia dan hewan bagaikan kutu yang berkeliaran di kepalanya. Gempa terjadi ketika si raksasa bersin. Setidaknya itulah yang konon mereka percayai. Walaupun saya agak ragu, apa mereka betul percaya? Kini kita tahu apa sebenarnya gempa itu, dan sudah saatnya meminggirkan mitos-mitos dan menengok kenyataan yang ada. Bersambung ke subbab fakta-fakta gempa. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.